Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila pada 1945 sampai 1959. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita mengenal tentang demokrasi terlebih dahulu. Apa itu demokrasi? Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi Pancasila secara khusus, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Pada periode ini, terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS dalam kurun waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada saat itu, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Dan yang kedua yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dalam kurun waktu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Masa kejayaan demokrasi Indonesia. Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Akuntabilitas atau penanggung jawab memegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Fungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. 3. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Indonesia menganut sistem multipartai. 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen dan tidak ada campur tangan pemerintah. Setiap pemerintah bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. 4. Pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada tahun 1955, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetensi antara partai politik berjalan sangat intensif dan adil. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. 5. Masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali. Ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya juga bahwa selain masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih, masyarakat juga memiliki kebebasan pers dan kebebasan untuk berpendapat tanpa memiliki rasa takut, meskipun itu berarti harus mengkritik pemerintah dengan keras. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berakhirnya demokrasi parlementer. Mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? 1. Munculnya konsepsi presiden untuk membentuk pemerintah yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada, termasuk Partai Komunis Indonesia. 2. Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional.
3. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengolah konflik. 4. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi parlementer ini sudah menerapkan elemen-elemen yang diperlukan dalam negara demokratis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.